Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Surat Al-Hajj ayat 26. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Dan tuturkanlah wahai Muhammad, tatkala aku Allah memberitahu kepada Ibrahim tempatnya Baitullah, tempatnya Ka'bah. Allah tusyrik bi syai'ah, yakni janganlah engkau menyekutukan kepadaku sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'ina war ruk'is sujud, dan sucikanlah baitku ini, Baitullah dari al-ausan, ya, sucikan secara umum maksudnya. Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang tawaf, wal qa'imina, bagi orang-orang yang mukim di Baitullah, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang berrukuk, orang-orang yang melakukan rukuk, dan juga orang-orang yang melakukan sujud. Yes, artinya gampangannya ngomong bagi orang-orang yang sholat. Pun niki surat Al-Hajj ayat 26. Artinya ya nopo? Ay bawwa'na ay bayyana li Ibrahim makanal baiti. Yani tuturkanlah wahai Muhammad tatkala aku Allah menjelaskan. Bawwa'na ay bayyana, menjelaskan, memberitahu kepada Ibrahim makanal baiti, tempatnya Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim itu diberitahu oleh Allah Ta'ala tempatnya Baitullah itu lebih pasnya di mana. Tujuannya apa? Liyabniyahu, agar Nabi Ibrahim itu membangun kembali. Bahasanya ada kembalinya seperti itu. Membangun kembali yang namanya Baitullah. Wa kana qad rufi'a zamanat wa amarnahu. Wa kana qad rufi'a zamanat tufan. Karena nopo? Karena pada waktu tufan atau banjir bandangnya Nabi Nuh, yang namanya itu diangkat oleh Allah Ta'ala menuju sama, menuju langit. Ya. Jadi bahasa kasarannya ngomong, Baitullah itu tatkala terjadi yang namanya banjir bandang pada zamannya Nabi Nuh, Baitullah itu diangkat oleh Allah Ta'ala menuju langit. Dan Nabi Ibrahim itu membangun setelah Allah Ta'ala memberitahu tempatnya makanal baiti itu di mana. Wa amarnahu alla tusyrik bi syai'ah. Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar Ibrahim tidak menyekutukan kepadaku sesuatu apa. Wa tahhir baitiya, dan agar tahhir baitiya, dan sucikanlah wahai Ibrahim rumahku ini, Baitullah ini, minal ausan, dari berhala. Kemudian juga untuk siapa? Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imina ayil mukimina bihi, dan juga bagi orang-orang yang mukim di Baitullah, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Waqi'in wasajidin, ar-ruk'a as-sujud itu merupakan jamaknya lafaz raqi' dan juga jamaknya lafaz sajid. Lanjut. Ayil musallina, yakni orang-orang yang melaksanakan sholat. Tadi ngeten niki ceritanya. Berarti ngeten niki ceritanya. Sekarang kita membahas cuma yang awal ini dok. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Walaupun bolak-balik murad. Bahwa aku Allah itu memberitahu, menjelaskan, memberitahu Nabi Ibrahim makanal baiti, tempatnya Baitullah. Karena apa? Karena pada waktu itu, pada waktu Nabi Ibrahim, yang namanya Baitullah itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim.
Ibrahim itu membangun. Lalu kok dibangun mana? Karena yang namanya Baitullah, yang namanya Ka'bah pada zaman dahulu, yakni pada zamannya Nabi Nuh, itu telah napa bahasanya? Diangkat oleh Allah Ta'ala menuju langit karena datangnya yang namanya tufan atau banjir bandang pada waktu zaman Nabi Nuh. Hati paham toh? Jadi Baitullah ini Ka'bah ini pas waktu banjir bandangnya Nabi Nuh, yang namanya Ka'bah itu diangkat menuju langit. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga Ibrahim, karena ini yang namanya bangunan, sekali lagi kan bahasa Arab itu seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ada makan, ada makin. Makan ada makin. Kalau makan itu berarti tempatnya, kalau makin itu berarti bangunannya. Dan yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim adalah makan al-baiti. Apa tempatnya Baitullah. Lah niki ceritane memang seperti yang itu tadi. Bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang perlu kita bahas adalah apakah Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang pertama kali Baitullah, atau sebenarnya Baitullah itu sudah ada mulai sebelumnya Nabi Ibrahim. Kan berarti menjadi sebuah pertanyaan. Mang jarene Nabi Ibrahim itu cuma sekedar diberitahu oleh Allah Ta'ala tempatnya Baitullah. Berarti pemahamannya namanya Baitullah itu sudah ada semenjak sebelumnya Nabi Ibrahim. Jadi walaupun ada tahunya seperti yang dilakukan oleh Syekh, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang membangun Ka'bah itu yang pertama kali itu ya Nabi Ibrahim. Katanya menurut sebagian ulama. Tapi ini dibantah habis-habisan sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang membangun Ka'bah untuk yang pertama kali itu bukanlah Nabi Ibrahim. Dalilnya sharih dalam ayat Al-Qur'annya dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin. Hari itu dikatakan inna awwala baitin, sesungguhnya bait yang pertama kali wudi'a lin-nas, yang diperintahkan bahasanya ngaten nggih, yang diperintah yang dibuat untuk para manusia, wudi'a lalladzi bi Bakkata mubarakan, yakni sebuah bangunan yang ada pada kota Mekah, yaitu Ka'bah. Berarti di situ menunjukkan bahwa yang namanya Ka'bah itu memang sudah dibangun untuk seluruh para manusia. Untuk seluruh manusia berarti termasuk Nabi Adam. Mulai Nabi Adam menungso. Termasuk inna awwala baiti wudi'a lin-nasi. Jadi mulai zaman Nabi Adam iku wis ana sing jenenge Baitullah atau Ka'bah. Berarti prosesnya bagaimana sih sebenarnya? Sampean bisa cek sendiri di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim, Syekh As-Sawinya, dalam kitab Sawinya, sampean bisa lihat sendiri bahwa ceritanya itu versinya beda. Ada yang mengatakan, versi yang pertama mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempatnya Baitullah. Ini arti dengan gambaran Allah Ta'ala mengutus terhadap Nabi Ibrahim rihan hafafatan, angin ribut yang membuka terhadap ansasi Adam, yang membuka bahasanya yang membuka yang akhirnya Nabi Adam ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasanya jadi memberi
Ridhonya Allah Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim, terhadap makanal bait atau tempatnya Baitullah, itu caranya bagaimana? Pertama, menurut versi yang pertama, seperti yang dibawakan oleh Syekh As-Sawi, versi yang pertamanya adalah Allah Ta'ala mengutus rihan hafafah, sebuah angin ribut. Ya, kamu tahu lah ya, tahu sendiri kalau angin topan itu bisa membersihkan semuanya. Pada waktu itu Allah Ta'ala menurut satu versi, Allah Ta'ala untuk Nabi Ibrahim sebuah angin ribut, sehingga angin tersebut membuka pondasi-pondasi Ka'bah yang sudah dibangun oleh Nabi Adam. Farattaba qawaidahu alaihi, maka Nabi Ibrahim sekedar meninggikan bangunannya di atas pondasi yang sudah dibangun oleh Nabi. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, dari Ka'bah, sertaan dengan Nabi Ismail. Jadi menurut satu versi, nangkono iku kotaan iku pondasine itu sudah dibangun oleh Adam. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus sebuah angin, agar angin ini membuka terhadap pondasi-pondasi yang mungkin bahasanya tertutup oleh tanah, oleh debu atau kotoran atau yang lainnya, sehingga terbuka kembali. Akhirnya Adam hanyalah meninggikan sebuah bangunan di atasnya pondasi. Itu menurut satu versi. Menurut satu versi yang lain mengatakan, versi yang kedua mengatakan bahwa oleh Gusti Allah, oleh Gusti Allah itu memberi terhadap Nabi Ibrahim tempatnya makanal bait, tempatnya Baitullah, adalah dengan cara Allah Ta'ala mengutus sahabah, mengutus sebuah, ya katakan awan lah, awan yang mana awan tersebut turun dan menempat di tempat Baitullah, di Ka'bah di situ, dan kebetulan bentuknya awan itu membentuk persis seperti halnya Ka'bah. Kemudian karena zaman dahulu itu kan bahasa ngomong ilmu arsiteknya itu Allah Ta'ala mengajarinya memang seperti itu. Jadi menurut versi yang kedua bukan kok angin yang membuka terhadap asas atau sebuah pondasi yang dibangun pada zamannya Nabi Adam. Tapi menurut versi yang kedua ini benar-benar Allah Ta'ala itu mengutus sebuah sahabah, sebuah awan, yang mana awan tersebut itu membentuk seperti halnya kotak. Awan itu bentuk kok, dan awannya bisa ngomong terhadap Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, ayo bangunlah sebuah Baitullah, sebuah Ka'bah yang bentuknya itu mengelilingi tubuhku ini. Maka langsung dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi mek karek jiplak sahabah atau sebuah awan itu tadi. Itu versi kedua seperti itu. Tadi memang yang namanya Baitullah, yang namanya Baitullah atau Ka'bah ini bolak-balik, tanda kutipnya, bolak-balik hancur, bahasanya ngoten nggih, hancur atau hilang, bahasanya ngoten. Dan kemudian juga bolak-balik dibangun. Napa? Bolak-balik dibangun. Jadi lengkapnya seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi. Sing bangun pertama kali Ka'bah itu para malaikat. Mari dibangun karuan para malaikat, akhirnya dilanjutkan lagi dibangun oleh Nabi Adam. Napa? Dibangun oleh Nabi Adam dengan ketinggian dan kelebaran yang dengar disebutkan kamakila salasuna diro an bidiro i Adam. Jadi yang pertama kondisi iku malaikat marangonten Nabi Adam, marangonten setelah Nabi Adam itu Nabi Syih, putranya Nabi Adam. Kemudian
setelah itu hancur ya. Setelah itu ya bahasanya aja hancur ngono to, Pak. Kemudian setelah itu yang namanya Baitullah atau Ka'bah itu hilang, diangkat ke atas langit karena banjir bandang pada zamannya Nabi siapa ya? Nabi Nuh. Ya. Marongono sak marine banjir bandang kan Ka'bah hilang. Akhirnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Mari dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tengeriki tinggi kemudian dibangun kembali oleh golongan Amalikoh. Kemudian dibangun oleh golongan Jurhum. Karena ceritanya tak terang namanya sak marine Nabi Ibrahim itu ada golongan lagi yang membangun terhadap atau Ka'bah, yaitu golongan Amalikoh. Karena golongan Amalikoh dan Jurhum ini mereka itu memiliki berhala-berhala ditempatkan di dalam Baitullah ya, qabla ayyabniyahu Ibrahim alaihi. Jadi ngoten. Mari Ibrahim kemudian dibangun oleh golongan Amalikoh, kemudian golongan Jurhum, kemudian dibangun lagi ya oleh Qusay ya, kemudian dibangun lagi Quraisy, kemudian dibangun lagi oleh Zubair, kemudian dibangun lagi oleh Raja Al-Hajjaj. Dan bangunan Raja Al-Hajjaj itu tersisa sekarang. Jadi bangunan sing saiki kumono merupakan bangunan yang tanda kutipnya sudah hasil renovasinya Raja Al-Hajjaj. Dan jika akan mengeriki summayah timuha fi akhir zaman dzuswain, dan nanti di akhir zaman yang namanya Ka'bah itu akan dirobohkan oleh dzuswaikotain. Ngerti ning jika akan ngoten. Jadi Ka'bah iki Pak awak dhewe niku dari golongannya sosok Dzuswaikotain adalah sosok disebutkan dalam hadis Nabi yang mana ini merupakan orang-orang golongan hitam, cara bahasanya tengeri ngoten. Ini golongan orang-orang hitam yang nanti ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mampu untuk merobohkan terhadap napa? Ka'bah. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jadi nanti benjing teng akhir zaman Dzuswaikotaini itu rajulun aswadu nahifus saqaini nal habasyah. Sayakumu yahdimul Ka'bah wastikhraji kunuziya fi akhir zaman wa qurbi qiyamis saah. Besok akhir zaman tenanan Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang-orang hitam. Akan dihancurkan oleh orang-orang hitam. Dari golongannya orang-orang yang tengeriki dari golongannya Habasyah. Ini bahasa kasaran ngomong sudah ramalan dari Kanjeng Nabi. Kemudian saat ini dirobohkan oleh Dzuswaikotaini, golongannya orang-orang hitam dari Isa, nanti akan dibangun oleh Nabi Isa. Napa? Nanti akan dibangun kembali oleh Nabi Isa. Iki ceritane Ka'bah itu kayak jadi Ka'bah itu bahasa kasaran ngomong mengalami beberapa kali proses pembangunan dan perenovasian. Bon, niku ngoten nggih. Dan sekarang yang belum terjadi ya cuma yang terakhir ini. Bahwa besok di akhir zaman sudah benar-benar dekat dengan kiamat yang namanya ini benar-benar akan dirobohkan oleh Dzuswaikotain atau seorang laki-laki yang hitam yang kurus dari Ardil Habasyah. Dan nanti setelah itu
akan dibangun kembali, direnovasi kembali oleh Nabi. Ya sih, nerang lagi tak kurang mari-mari Pak. Es ya, niku ngoten. Kemudian dilanjutkan lagi, ikut Mbak. Ye, waqat rufi azamanatufan. Wa amarna alla tusyrik bi syai'a, dan aku memerintahkan, aku Allah memerintahkan terhadap Ibrahim agar Ibrahim tidak menyekutukan kepadaku sesuatu. Di Allah Ta'ala dawi dumateng Nabi Ibrahim, wa Ibrahim, kamu menyekutukan kepadaku sesuatu apapun. Sesuatu apa? Isinya global, bahwa nanti mencakup yang namanya disekutukan dengan berhala, pepohonan, bintang-bintang, ya, matahari, bulan, gunung, bebatuan, dan juga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ini yang sekaligus juga untuk awak deh biar paham. Allah Ta'ala dawi Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, janganlah kamu menyekutukan kepadaku sesuatu apapun. Padahal Nabi Ibrahim seperti yang kita ketahui, Nabi Ibrahim itu bukanlah sosok yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Tapi kenapa? Ke Allah Ta'ala kok dawi Nabi Ibrahim, janganlah kamu menyekutukan kepadaku ke sesuatu apapun. Maka bolak-balik diaturakan kalian para ulama bahwa memang ini menghitopi terhadap Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu tidak mensekutukan terhadap Allah. Akan tetapi larangan itu bukan berarti orang yang sedang dilarang itu sudah melanggar. Paham ora? Biasanya kan akeh-akeh to, awak dhewe itu kan salah paham to, Pak. Awak dhewe ku akeh-akeh ojo akeh-akeh niku salah paham. Soalnya bener ya, ngaji ambek turu ambek ngantuk. Marang ngono aku ngomong nang sonep. Aja ngantuk nep turu nih. Nah itu mungkin semua orang bilang bahwa itu adalah sebuah peletakan yang benar. Karena pada waktu itu sonep ngantuk, ojo turu. Lah, sedangkan yang terjadi pada Allah tusyrik bi syai'a, ketika semisal aku ngomong dia naik bagas. Posisi ngaji orang ngantuk, orang turu. Tapi aku ngomong, jangan turu gas. Aku ngomong koyok ngono. Biasanya orang itu diomongi seperti itu menjadi tersinggung. Karena apa? Karena dia itu tidak melakukan hal itu. Maka itu pemahaman yang salah. Bahwa ketika seseorang itu dilarang dari sesuatu, dalam keadaan memang sesuatu tersebut tidak dilakukan orang itu, maka jangan sampai disalahpahami. Kalau teng mriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini, saya bacakan bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuhnya seperti ini. Niki loh. Ya Allah, ndi mang? Niki. Denger iki dawuhnya Asy'arawi, bahasane beliau lah niki. Wal kana yuqalu ayyadkhula Ibrahim alaihi salam fi syirki ba'ilah. Allah Ta'ala kok dawi dumateng Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim jangan mensekutukan terhadapku sesuatu apapun. Cara bahasa kasarnya ngomong, Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, jangan kamu menyekutukan kepadaku. Bahasanya saya ulangi sekali lagi, seolah-olah itu memberi pemahaman bahwa seolah-olah Nabi Ibrahim itu melakukan tindakan kesyirikan, padahal itu sama sekali tidak mungkin. Nah, padahal itu sama sekali tidak mungkin. Maka, dan bahkan wa ma'abada Ibrahim anisyirki, sama sekali tidak mungkin yang namanya Ibrahim melakukan tindakan kesyirikan. Lah terus apa artinya Allah Ta'ala melarang untuk jangan sampai syirik, padahal Nabi Ibrahim itu juga merupakan sosok yang sangat tauhid, sama sekali tidak syirik. Maka tengeri beliau dawuh, lakin hina yursilullahu rasulan fa innahu awwalu man yatalaqqa anillah al-awamir liyuballigha ummatahu fa huwa awwalu man yatalaqqa
wa awwalu man yunaffidu liyakuna qudwatan liqaumihi fayusaddiquhu wa yatubihi li'annahu amarahum bi amrin huwa laisa binajwatin anhu. Pertama, alasannya Allah Ta'ala ndawuhi dumateng Nabi Ibrahim agar tidak mensekutukan, padahal Ibrahim sudah tidak mensekutukan. Itu alasannya adalah karena Nabi Ibrahim adalah sosok panutan. Napa sosok panutan? Maka tidak salah tatkala sosok panutan ini didhawuhi dengan menyekutukan. Dan memang sudah merealisasikan agar ini menjadi panutan lainnya. Malah dalamnya beliau ini sama persis dengan firman-Nya Allah Ta'ala tatkala Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad dengan ucapan ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai Kanjeng Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu Allah. Kanjeng Nabi, Pak. Nabi Muhammad itu kan merupakan sosok manusia paling mulia, sosok manusia paling bertakwa, atqal atqiya. Sosok yang paling bertakwa. Tapi Allah Ta'ala tetap mendawai dengan bahasa ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, hendaknya kamu bertakwa terhadap Malah tinggi akan karena nopo? Karena ini tidak lain tidak bukan sebenarnya pertama agar sosok tersebut benar-benar bisa menerapkan sebuah perintah dan juga larangan, sekalipun dia tidak melanggar ataupun sekalipun dia sudah melakukan perintah, agar ini nanti menjadi sebuah panutan bagi orang-orang yang mengikuti kepadanya. Itu yang pertama. Sekaligus memang ini ikatnya juga menghitopi terhadap para umat-umatnya. Dan bahasannya ada sebagian orang, ini yang saya sampaikan tadi, wala naro khododotan fi hadal amril ladhi sabaqana ilaihi Rasulullah. Dan ini sama sekali tidak membuat Rasulullah itu menjadi tersinggung. Cara bahasa kasar ngomong, Kanjeng Nabi itu selaku atqal atqiya, Nabi yang paling bertakwa, tapi sik didawi ya ayyuhillah. Ini tidak membuat tersinggung karena nopo? Li'annaka talhadu annal ba'da ya'nafu an taqula lahu ya fulan ittaqillah wa rubbama ta'baroha ihana. Karena ngeten, ada sebagian orang yang salah paham ketika diingatkan dengan sesuatu mana sesuatu tersebut itu sudah dilakukan oleh dia. Contoh ya, umpama ya, aku ngongkon Bagas, Gas, aja ngantuk ngajine Gas, padahal Bagas sama sekali ngantuk. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa yang seperti ini justru merupakan penghinaan. Langsung balas, "Kulo lembut ngantuk, Gus." Kan ngono to biasane. Jawab itu kan seperti ini merupakan sebuah pemahaman yang salah. Wadon la tuqalu illa liman badara minhu ma yukhalifu at-taqwa. Soal pemahamannya kalau orang itu disuruh jangan ngantuk, diperintah dilarang jangan ngantuk, berarti dia itu posisinya ngantuk. Enggak seperti itu. Nah ya, wa hadza khati'un lil amri bit taqwa fahina aku laka ittaqillah la yakni annani at-taqwa. Maka tatkala aku mengucapkan Gas, ngaji aja ngantuk, ini bukan berarti saya menuduh kamu bahwa kamu itu ngajinya ngantuk. Ini merupakan sebuah peringatan untuk kamu agar kamu terus bisa melanggengkan ngajine iku aja ngantuk. Paham ora? Contoh mana? Ono wong ngomong ya. Terus marono aku ngomong ini. Orangnya sudah ngomong secara jujur. Terus marono aku ngomong lek kapan ojo mbujuk lo ya. Apa? Ojo mbujuk. Terkadang sebagian orang itu tersinggung. Loh, aku lo gak mbujuk. Kan ngono to. Pemahamannya itu seolah-olah ketika dilarang seolah-olah dia itu adalah melakukan. Begitu juga sebaliknya. Ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu, seolah-olah dia itu napa? Seolah-olah dia belum melakukan. Contoh biasanya umpama aku ngomong nang gas salat gas.
seolah-olah memberikan pemahaman bahwa itu belum sholat. Itu enggak mesti seperti itu. Jadi ngoten nggih. Jadi jangan sampai disalahpahami bahwa tatkala Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Nabi Muhammad untuk bertakwa berarti Nabi Muhammad tidak bertakwa, itu salah. Begitu juga jangan sampai disalahpahami bahwa Allah Ta'ala melarang Nabi Ibrahim jangan sampai syirik, jangan sampai menyekutukan Allah Ta'ala, seolah-olah Nabi Ibrahim syirik. Itu tidak seperti itu. Sama seperti halnya di kehidupan kita sehari-hari, kita itu dilarang untuk melakukan sesuatu padahal kita benar-benar sudah tidak melakukan. Oh, nyolong loh ya. Padahal memang tidak nyolong. Nah, itu kita tidak perlu tersinggung. Ngoten wis. Aku paham alhamdulillah, Pak, arep paham ya wis. Bon. Wa tahhir baitiyah. Dan sucikanlah wa Ibrahim rumahku ini, baitku ini, Ka'bahku ini, ai minal ausan, yakni dari berhala-berhala. Kalau Jalaluddin Al-Mahalli membersihkan, mensucikan itu maksudnya dari berhala. Karena memang banyak sekali berhala yang ditemukan di samping-sampingnya atau Ka'bah. Tapi kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi tengeriki beliau tahhir baiti. Sucikanlah baitku ini, rumahku ini dari dua hal. Yaitu dari kotoran yang sifatnya batin dan dari kotoran yang sifatnya itu dohir. Kotoran dohir rupane napa? Rupane mungkin di situ banyak kotoran-kotoran, ya, karena tidak dijaga. Kalau bahasanya ngoten. Kalau bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau daunnya seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tahhir baiti wa makna taharah al-ma'nawiyah wa taharah hissiyah. Jadi mensucikan ini adalah kesucian secara zahir dan kesucian secara batin. Kesucian secara batin Baitullah itu bagaimana? Bi izalati asbabisy syirki wa ikhlasil ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Dengan cara mensucikan Baitullah sebab-sebab kesyirikan berupa berhala-berhala dan mengikhlaskan penyembahan murni hanya kepada Allah. Itu namanya taharah ma'nawiyah atau taharah batiniyah. Kesucian batin. Kesucian batin itu rupanya yaitu. Yang nomor dua, taharah hissiyah atau kesucian dohir. Kesucian dohir itu rupanya apa? Mimma asobahu bimururiz zamani wa hudusit tufani faqad yakunu bi syai'un minal qadurati masalah. Seperti yang didauhkan di awal bahwa Nabi Ibrahim itu membangun setelah Ka'bah ini diangkat dan di situ yang namanya banjir bandang, maka otomatis di situ kotor, maka di situ otomatis terkadang juga ada najis, sehingga nopo perlu yang namanya disucikan secara dohirnya itu. Ya, ini ngoten. Lidhaifin bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin bagi orang-orang yang mukim di situ, ayil mukimin nabi, war ruka'is sujud dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang bersujud, yakni orang-orang yang sholat pun. Garis tiknya bahasanya ngoten nggih, Masya Allah. Kesimpulan ini Nabi Ibrahim itu mengemban amanah sebagai bahasanya awak dhewe, Pak, bahasa kasaran ngomong menjadi marbot. Iya, sing bahasane masjid ngene marbot ya. Marbot Baitullah. Sekali ada dari kita yang menganggap ini merupakan pekerjaan remeh, ini merupakan sebuah pekerjaan mulia. Jadi marbot masjid, jadi marbot Allah. Nabi Ibrahim jadi marbote Baitullah Masjidil Haram. Aneh, oleh ono kotoran nang masjid. Ya jangan teni marbot asli nih. Ya syukur-syukur lah jadi marbot asli ora apa-apa.
sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Resik-resik masjid, resik-resik musola, ono musola kotor disaponi. Itu pekerjaan mulia, Pak. Napa? Itu pekerjaan mulia. Kita mengiblatnya kepada Nabi Ibrahim. Kalau didawakan kalian bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim sayyidul qaum khadimuhum. Orang yang menjadi pelayannya seseorang lah yang akan menjadi pemimpin. Artinya justru seorang pemimpin itu bukan mek gur gaya-gayaan, bahasa kasarane ngomong mek trimo ongkang, utas ora. Tapi sayyidul qaum khadimuhum. Orang yang berstatus kepala, bahwa dia itu adalah pemimpinnya sebuah kaum, justru dialah yang harus pertama kali turun tangan. Paham ya? Jadi untuk membersihkan yang namanya masjid, untuk membersihkan yang namanya musola, gak harus resmi jadi marbot, boten. Itu merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Kayak ini pekerjaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pertama jadi tukang, ya. Jadi tukangi Baitullah atau kan ngono to? Yang pertama. Yang kedua, sakmarine Ka'bah wis dadi, Nabi Ibrahim diutus dados marbot sing siap-siap ngesi'i Baitullah, ya. Dari kotoran-kotoran, dari najis-najis. Pun niku ngoten. Wadin finnasiyasnya Pak, tapi aku wis tak cukuplah sampai sak menten mawon yen. Wadin finnasi bil haji yatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin. Surat Al-Hajj ayat 27. Ilahuna wa ba'alam shawab.